agama Islam ini agama yang sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini, karena kalau kita lihat semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu, ya. Sampai punya gelar lagi, kok nambah-nambah ini, kok ikut begini. Padahal lagi agama Islam sempurna, dan dia hafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama. Sempurna Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini bisa sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Seandainya mengatakan itu ulama atau 1000 ulama, 1000 ulama dengan satu sabda Nabi, bisa nggak mengalahkan 1000 ulama sabda Nabi? Nggak bisa. Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus. Kata ulama ini begini, kata syekh ini gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddud." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana khilafiyah? Saya pikir yang ngomong itu kalau memang ahlul bid'ah, kiai ahlul bid'ah memang biasa. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah dulu bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah, khilafiyah bukan ilmu. Kau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah. Yang dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada asal, bukan sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Ikhtilaf umatku rahmat. Berarti bersatu umatku azab. Iya tidak. Kalau mengatakan ikhtilaf umatku itu rahmat, berarti bersatunya azab. Enggak ada itu. Kita pakai dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, kita di zaman Nabi enggak dilakukan. Beda. Jelaskan. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah,
Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik, "Man ibtada'a fil Islam," barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru agama. Yarah hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi, rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu sekarang sudah menjadi agama. Ada di buku ini, ada. Perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi ikhwan fillah, azamullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, enggak boleh kita tambah-tambah. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama-kelamaan akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia, itu enggak sekali-sekali. Allah menyebutkan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia, khatwa selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, lama kelamaan sulit. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar dan orang itu sulit untuk keluar. Antum boleh saya ambil contoh tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah. Kata pimpinannya, sabbihu mi'ah. Yang lain bilang kabbiru mi'ah, halilu mi'ah. Bacalah takbir 100 kali. Bacalah subhanallah 100 kali. Bacalah Allah 100 kali. Cuma gitu aja. Dipimpin, mulai deh zikir. Istilah orang sekarang zikir jamaah. Berjamaah. Enggak ada zikir jamaah di dalam Islam. Enggak ada. Nabi enggak pernah contohkan masing-masing. Awalnya itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lihat seperti itu dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingkarul munkar, perbuatannya baik, tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat nggak ada, dilakukan oleh orang ini, ditegur dengan terang, sampai kata mereka, "Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kehendaki kecuali kebaikan." Omongan ini betul nggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kebaikan apa tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya Nabi nggak contohkan. Zikirnya benar. Karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asila.
Wahai orang beriman, zikirlah keluar dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah Allah bagi tempatnya. Tapi caranya salah. Maka Allah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan itu enggak sesuai dengan sunnah. Enggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung. Awalnya bid'ah kecil. Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, nggak bisa keluar. Bergabung mereka dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga nggak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari. Ada orang suka mempermainkan bid'ah nggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda nggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu nggak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua setan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwahnya, keras. Apanya keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini maunya setan. Kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia takwa kepada Allah. Nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, Rasulullah bersama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid.